Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atas perintah Presiden Prabowo Subianto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan mendatangi pabrik tekstil Sritek di Sukoharjo. Tim hukum paslon Lutfi Tatsyasin laporkan dugaan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara. Pentas teater dan baca puisi warnai kemeriahan Hari Sumpah Pemuda di Brebes. Komisi Pemilihan Umum Solo mulai merakit 1.000 lebih kotak suara. Mereka tinggal menunggu kedatangan surat suara calon wali kota dan wakil wali kota Solo. Sebulan lagi hari pencoblosan tiba, kotak suara mulai dirakit. Bertempat di gudang KPU Solo, para pekerja dengan tangkas melipat salah satu logistik pilkada. KPU Solo melibatkan 11 pekerja yang berasal dari warga sekitar gudang. Mereka ditargetkan mampu menyelesaikan 1.712 kotak suara dalam waktu 2 hari kerja. Kotak suara yang sedang dirakit, jadi jumlahnya itu 856 kali 2, 856 itu jumlah TPS kita, jadi totalnya 1712 untuk surat suara kotak suara yang dirakit. Itu nanti melibatkan masyarakat sekitar untuk merakit kotak suara yang sudah datang ini. Targetnya secepatnya, Pak. Jadi memang sembari menunggu yang lain yang belum datang. Kalau surat suara itu kira-kira masih pertengahan. Untuk upah lipat kotak suara dihargai Rp1.400 per kotak. Nantinya kotak suara yang telah dilipat dan dinyatakan layak akan disimpan kembali sebelum disalurkan ke tempat pemungutan suara di masing-masing kecamatan. Kini tinggal surat suara yang belum tiba. Jika sesuai jadwal, surat suara untuk pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Solo tiba di gudang penyimpanan daerah Sumber pada 29 Oktober. Heri Persetio melaporkan dari Solo. Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa mengunjungi salah satu pabrik pembuatan rambut palsu di Purbalingga. Usai kunjungannya, Andika pun berjanji jika terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah, ia akan mencarikan solusi untuk mendorong industri pabrik di Jawa Tengah agar dapat meningkat. Setelah mengunjungi Cilacap dan Banyumas, Andika melanjutkan safari politiknya ke Purbalingga. Kali ini Andika bersama istri mendatangi salah satu pabrik pembuatan rambut palsu atau wig. Sesampainya di pabrik, Andika langsung bertatap muka dan berdialog dengan pegawai serta pengelola pabrik. Ia juga melihat secara langsung proses produksi rambut sintetis. Andika pun mendengarkan keluhan dan aduan dari pihak pabrik terkait lesunya daya beli masyarakat. Hal itu pun berimbas kepada pengurangan jumlah pegawai di pabrik. Andika berjanji akan mendorong industri pabrik di Jawa Tengah menjadi lebih baik jika ia terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dan kita dapat masukan banyak. Intinya sebagai bahan apabila kita diberikan amanah itu apa yang harus kami lakukan untuk tetap mendorong industri-industri di Jawa Tengah ini jangan sampai turun gitu. Justru harusnya tambah meningkat. Selain itu, Andika juga akan memperhatikan nasib buruh dan pelaku UMKM di Jawa Tengah. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Sementara rival Andika Hendi yaitu pasangan Cagup-Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Tatsyasin silaturahmi dengan para kiai khos se-Jawa Tengah di kota Semarang. Pada pertemuan itu Lutfi menyatakan keseriusan dan komitmennya untuk memajukan pesantren. Paslon Lutfi Tatsyasin menyempatkan diri silaturahmi dengan para kiai khos se-Jawa Tengah di salah satu hotel di kota Semarang. Kedatangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 ini mendapat sambutan hangat dari para kiai. Lutfi bahkan mencium tangan kiai sebagai bentuk rasa hormatnya.
Di tengah-tengah sambutannya, Lutfi kembali melontarkan komitmennya terkait keseriusan membangun dan memajukan pesantren yang menjadi salah satu program andalannya. Semenjak menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, Lutfi selalu melibatkan para kiai dalam kegiatan, sehingga kedekatan Lutfi dengan para kiai sudah terjalin sejak lama. Karena tugas kami itu sangat besar saat itu, tanpa adanya kontribusi para romo kiai yang selama ini mendampingi kami selamatan Jawa Tengah, saya yakin secara langsung maupun tidak langsung tugas kami buatan sakit paripurna. Dalam pertemuan ini, para kiai host atau sepuh dari sejumlah pesantren sepakat memberikan dukungan untuk Ahmad Lutfi Taji Yassin pada Pilgub Jawa Tengah. Jika terpilih, Lutfi Gus Yassin berjanji akan menjalankan pesantren Obah untuk meningkatkan kualitas pesantren. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Tim hukum paslon Lutfi Taji Yassin melaporkan 6 orang ke Bawaslu Jawa Tengah terkait dugaan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara selama masa kampanye Pilkada Jawa Tengah 2024. Pelaporan itu mencangkup calon Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Camat Grogol, serta 4 kepala desa. Gubernur Jawa Tengah kula mangke titip Pak Andika kalih Pak Hendi. Nggih, Rembo. Nggih, jadi kula nyuwun titip. Ini adalah kegiatan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial yang digelar pada 25 September lalu. Pada kegiatan ini calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani ikut memberikan sambutan untuk memilih dirinya dan Cagup-Cawagup nomor urut 2 Andika Hendi pada Pilkada 2024. Video ini lantas menjadi perhatian tim hukum paslon Cagup-Cawagup Lutfi Taji Yassin, Muhammad Harir. Ia kemudian membuat laporan dugaan politik uang dan penyalahgunaan fasilitas negara selama masa kampanye kepada Bawaslu Jawa Tengah. Ada 6 orang yang dilaporkan ke pihak Bawaslu, yaitu calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Camat Grogol, serta 4 kepala desa. Harir menduga Camat Grogol memobilisasi warga 4 desa di kecamatan tersebut untuk menghadirkan warganya pada kegiatan sosialisasi. Diduga pula adanya praktik bagi-bagi uang. Yang diadakan oleh pemerintah Kecamatan Grogol atau pemerintah desa yang dihadiri oleh Bu Eti selaku calon Bupati Sukoharjo, di mana dalam acara tersebut Bu Eti ini secara terang-terangan meminta dukungan kepada masyarakat yang hadir pada waktu itu untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, yaitu Andika Hendi. Analisis hukum Bawaslu Jawa Tengah telah menerima laporan dari tim hukum Lutfi Taji Yassin. Saat ini laporan tersebut masih dikaji. Sejak laporan itu disampaikan, kami punya waktu maksimal 2 hari untuk melakukan kajian awal. Lalu kami juga setelah kajian awal itu selesai, 1 hari kemudian maksimal kami harus menyampaikan hasil kajian awal itu kepada pelapor. Kajian awal itu juga untuk melihat keterpenuhan syarat formil dan syarat materi laporan. Kami juga akan mengkaji jenis pelanggaran yang dilaporkan. Kami juga mengkaji apakah kasus ini sudah pernah ditangani atau belum pernah ditangani. Selanjutnya pihak Bawaslu Jawa Tengah akan menyampaikan hasilnya kepada pihak pelapor pada 31 Oktober 2024. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.